محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majlis ilmu, di mana di dalam majlis ini kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dijadikan apa yang kita pelajari menjadi sebab dimudahkan langkah kaki kita masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, di pertemuan yang lalu, walillahil hamdu wal minnah, kita sudah masuk ke dalam pasal yang ke-8 tentang ucapan dan perbuatan penghilang tauhid, yaitu dengan judul bergabung dengan madhab-madhab ateis, ilhad, dan kelompok-kelompok jahiliyah. Di pembahasan atau di poin yang pertama juga sudah kita bahas tentang bagaimana hukum ikut bergabung dengan madhab-madhab, paham-paham ateis seperti komunisme, sekularisme, materialisme, dan paham-paham kufur yang lain. Banyak beberapa dari ayat-ayat Al-Quran sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke poin yang kedua yang ada di dalam bab ini, yaitu bergabung dengan kelompok-kelompok jahiliyah serta fanatik terhadap rasialisme adalah suatu kekufuran dan kemurtadan dari Islam. Nah, insya Allah untuk yang membacakan materi kita hari ini, kita mohon kesediaannya dari Ibu Darmawati. Apakah Ibu Darmawati berkenan membacakan materi? Nah, Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2. Bergabung dengan kelompok-kelompok jahiliyah serta fanatik terhadap rasialisme adalah suatu kekufuran dan kemurtadan dari Islam. Sebab Islam menolak fanatisme dan kebangkitan jahiliyah. Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wal unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Al-Hujarat ayat 13. Nabi SAW bersabda, yang artinya, tidak termasuk golongan kami orang-orang yang menyeru kepada fanatisme, ashabiyah. Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang memerangi karena ashabiyah. Dan tidak termasuk golongan kami orang-orang yang marah karena ashabiyah. Hadis riwayat Muslim. Nabi bersabda juga yang artinya, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian ashabiyah, jahiliyah, dan kebanggaan dengan nenek moyang. Sesungguhnya yang ada hanyalah seorang mukmin yang bertakwa atau pendurhaka yang celaka. Manusia adalah anak cucu Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang ayam non-Arab, kecuali dengan takwa. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan lainnya. Hizbiyah, fanatik kelompok, inilah yang memecah belah umat Islam.
Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersatu dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa serta melarang berpecah belah dan berselisih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu waskuru nikmatallahi alaikum is kuntum a'da'a wa alafa baina qulubikum fa asbahatum binikmati dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu karena nikmat Allah menjadilah kamu orang-orang yang bersaudara. Ali Imran 103. Ali Imran 103. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita menjadi satu kelompok jamaah hisab yang satu, yaitu Hizbullah yang beruntung. Tetapi dunia Islam setelah itu diinvasi oleh Barat, baik secara politik maupun budaya, sehingga mereka tunduk kepada ashabiyah, darah, ras, gender, dan tanah air, serta mereka percaya itu sebagai perkara ilmiah, realita yang diakui dan fakta yang pasti. Sehingga mereka tidak bisa lagi menghindar darinya. Lalu rakyatnya dengan semangat menghidup-hidupkan fanatisme tersebut yang sudah dipadamkan oleh Islam. Mereka terus menyanyikan dan menghidupkan syiar-syiarnya serta bangga dengan masa sebelum kedatangan Islam. Padahal itulah masa yang oleh Islam selalu dinamai dengan jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada umat Islam untuk keluar dari masa jahiliyah dan menganjurkan mereka agar mensyukuri nikmat tersebut. Naluri seorang mukmin adalah hendaknya ia tidak menyebut tentang jahiliyah, baik masa silam maupun yang terdekat, kecuali dengan perasaan kebencian, ketidaksukaan, kemarahan, dan hati yang geram. Bukankah seorang bekas penghuni penjara yang disiksa kemudian dilepaskan, lalu ketika diceritakan hari-hari penahanannya, penyiksaannya, dan penghinaan terhadap dirinya, hatinya begitu geram menahan luapan amarah? Dan bukankah seorang yang telah sembuh dari sakitnya yang parah dan lama, bahkan hampir saja ia mati pada hari-hari sakitnya itu, lalu ketika diingatkan, hatinya menjadi gundah dan wajahnya pucat pasi. Sungguh wajib dipahami bahwa hizbiyah tersebut adalah suatu azab yang diturunkan Allah atas orang-orang yang berpaling dari syariatnya dan mengingkari agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kul huwa al-qadiru ala ayyab ghasu alaikum azabang min faukikum au min tahati arjulikum au yalbisakum syi'an wa yuziku ba'dukum ba'saba. Katakanlah, dia yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Al-An'am 65. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dan selama pemimpin-pemimpin mereka tidak memutuskan hukum dengan kitabullah, melainkan pasti Allah menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya fanatik terhadap golongan-golongan menyebabkan tindakan menolak kebenaran yang ada pada orang lain. Sebagaimana keadaan orang-orang Yahudi yang kepada mereka Allah berfirman,
Wa iza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqal lima ma'akum, yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedangkan Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Al-Baqarah 91. Juga sama dengan keadaan orang-orang jahiliyah yang menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada mereka karena fanatik dengan apa yang ada pada nenek moyang mereka. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa iza qila lahum muttabi'u ma anzalallahu qalu bal natabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutinlah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Al-Baqarah 170. Para pengikut Hizbiyah tersebut ingin menjadikan Hizbiyahnya sebagai ganti dari Islam yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Baik. Dalam pembahasan kali ini, di poin yang kedua, beliau membahas suatu hal yang merupakan di antara hal yang pernah kita bahas di kitab Tauhid jilid pertama. Di antara sebab seseorang itu menyimpang dalam Tauhid adalah perkara hizbiyah, fanatik. Dibahas kembali di sini, dan dibahas lebih lebar lagi, lebih luas, dengan mengatakan bergabung dengan kelompok-kelompok jahiliyah serta fanatik terhadap rasialisme adalah suatu kekufuran dan kemurtadan dari Islam. Sebab Islam menolak fanatisme dan kebangkitan jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha." Khitab ini, pembicaraan ini, Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada seluruh manusia. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang berbeda-beda, dengan warna yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan suku yang berbeda-beda, kabilah yang berbeda-beda. Tetapi dari semua itu, ada manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Standarisasinya adalah dengan ketakwaan. Sehingga tidak ada perbedaan antara seorang manusia yang berkulit hitam, legam, dengan seorang manusia yang berkulit putih. Kecuali di antara mereka siapakah yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyyah." Bukan termasuk dari golongan kami orang-orang yang menyerukan kepada fanatisme asabiyah. Ya. Walaysa minna man qatala ala asabiyah, dan tidak termasuk golongan dari kami orang yang memerangi karena asabiyah. Ya. Jadi kalau ada peperangan hanya karena ini kulit hitam, sana kulit putih,
Ya, sini kulit coklat, sana kulit kuning, ya. Di sini adalah suku ini dan suku itu. Ini adalah suatu hal yang diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabda beliau, "Laisa minna", bukan termasuk golongan kami. Orang yang apa? Perang tapi karena asabiyah. Peperangan karena suku, peperangan karena golongan, peperangan karena kabilah yang diharamkan dalam Islam. Islam menghapus semua hal yang bersifat jahiliyah. Di antara hal jahiliyah adalah berbangga-bangga dengan suku dan bangsanya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walaysa minna man ghadiba li'asabiyyah", dan tidak termasuk golongan kami orang yang marah karena asabiyah. Kita disaksikan kalau seandainya ya di antara suku-suku yang ada di sekitar kita ini ada satu saja yang kemudian tanda kutip ya menyinggung suku tersebut, maka kita dapati orang yang bersuku dengan suku tersebut akan marah. Kenapa? Karena sukunya dihina, karena sukunya disenggol, karena sukunya disinggung. Padahal ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangankan sukunya disenggol, diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dizalimi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih condong untuk memaafkan. Kecuali kalau seandainya hurumatillah, aturannya Allah, syariatnya Allah, undang-undangnya Allah yang kemudian dilecehkan, dihinakan, barulah di situ Nabi SAW marah. Jadi bukan karena diri beliau, bukan juga karena suku beliau, bukan juga karena kabilah beliau, tidak. Tetapi karena Islam. Seorang marah, dia harus mengatur bagaimana amarahnya, cintanya, bencinya, sukanya itu lillah karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah al-wala'u wal bara'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innallaha qad adhaba 'ankum 'asabiyyatal jahiliyah wa fakhraha bil aba." Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian yang namanya asabiyah jahiliyah, berbangga-bangga dengan kelompok, berbangga-bangga dengan kulit, berbangga-bangga dengan suku, berbangga-bangga dengan kabilah. Wa fakhraha bil aba, dan Allah telah hilangkan ya, dari kalian kebanggaan dengan nenek moyang, kebanggaan. Saya garis keturunan ini, garis keturunan ini yang mulia, garis keturunan yang paling dipandang wah. Itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Innama huwa mu'minun taqiyyun au fajirun syaqiyyun. Hanya ada dua orang, mukmin yang bertakwa atau seorang ahli maksiat, seorang yang fajir yang dia adalah orang yang celaka. Ya, hanya ada dua saja. Nggak ada seorang manusia dipandang mulia karena apa? Karena dia adalah keturunan si fulan, si fulan, si fulan. Selalu kita ulang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad mencuri, sayalah yang akan memotong tangannya. Dengan tidak ada itu perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin, orang yang bangsawan ataupun non bangsawan. Ya. Dalam Islam semuanya sama. Tidak ada kabilah yang lebih tinggi dibandingkan kabilah yang lain. Orang Jawa lebih tinggi daripada orang Sunda. Sunda lebih tinggi daripada... Tidak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian hanyalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Di antara kalian hanyalah orang yang paling bertakwa. Kemudian dikatakan, An-nasu banu Adam wa Adamu khuliqa min turab. Seluruh manusia adalah anak cucu Adam. Dan Adam diciptakan dari tanah. Wala fadla li'arabiyyin wa'ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan apapun bagi orang Arab atas orang Ajam. Ajam adalah non-Arab, kecuali dengan takwa. Jadi jangan dikira kalau semua orang Arab itu pasti ahli surga. Tidak. Jangankan orang Arab, dari bangsa suku Quraisy sendiri, Bani Hashim sendiri, kabilahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua masuk surga. Atau bahkan lebih dari itu, jangankan itu Bani Hashim, keturunan dari ya, anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Fatimah radhiyallahu anha, tidak semua akan masuk surga. Ya, yang namanya habaib, yang namanya asyraf, tidak semua mereka masuk surga. Bisa jadi orang yang hitam legam, tidak ada nasabnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia masuk surga terlebih dahulu dibandingkan orang yang
mengaku sebagai Habib. Nggak mesti, pasti nggak ada jaminan. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ketakwaan kuncinya. Kalau dia bertakwa, pasti masuk surga. Kalau tidak bertakwa, tempatnya di neraka. Jadi apapun golongannya, apapun kabilahnya, sukunya, mau masuk surga, ikuti syariatnya Muhammad. Ikuti ajarannya Nabi Muhammad. Ikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Hizbiyah, fanatik kelompok, inilah yang memecah belah umat Islam. Memecah belah umat Islam. Padahal Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita bersatu dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, serta melarang berpecah belah dan berselisih. Sekarang, kalau kita lihat, apa perbedaan orang Indonesia dengan orang Malaysia? Wajah sama, bahasa sama, karakter sama, watak sama, sifat sama. Kenapa yang membedakan ini dengan itu? Siapa yang kemudian membedakan antara ini ya Indonesia, sana Malaysia? Adalah orang-orang penjajah, orang-orang kufar yang kemudian memecah belah wilayah negara kaum muslimin. Kemudian mereka ya menjadikan apa? Antara satu negara ini dengan negara yang lainnya saling bersaing. Muncullah kebencian. Orang Indonesia sangat benci ya dengan orang Malaysia. Orang Malaysia juga benci dengan orang Indonesia. Padahal sama. Sama-sama bahasanya, sama-sama fisiknya, bentuknya, rambutnya, orang kulitnya, bahasanya. Tidak ada perbedaan. Satu rumpun. Orang Brunei. Ya. Singapura. Sama, satu daratan semuanya. Lalu kemudian apa yang menjadikan ini terpecah, ini yang kemudian orang-orang kufar. Kalau kita bandingkan negara-negara kaum muslimin ya dengan Eropa, dengan Amerika, benua Eropa, benua Amerika. Besar. Terpecah-pecah tidak. Coba negara kaum muslimin, apa yang terjadi? Semua memiliki hadnya masing-masing, batasannya masing-masing, kecil, 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 kecil. Karena orang-orang kufar tahu kalau seandainya mereka ini bergabung, kalau seandainya mereka ini bersatu, akan mengalahkan orang-orang kufar. Karena kaum muslimin ini punya prinsip yang luar biasa di dalam ya hidup, di dalam matinya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'tasimu." Berpegang teguhlah kalian. Bihablillahi jami'an. Dengan tali Allah seluruhnya. Wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan janganlah kalian bercerai-berai, jangan saling ya bermusuhan, jangan saling berpecah belah, jangan saling berselisih. Memang kulit berbeda, tetapi semua sama, diikat dengan apa? Ukhwatul Islam, ukhwatul iman, ukhwah imaniyah. Persaudaraan iman, sama-sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mau kulitnya hitam, mau kulitnya kuning, mau kulitnya putih, mau kulitnya coklat, semuanya sama, saudara kita. Bahkan bisa jadi orang yang kulitnya hitam itu lebih dekat kepada kita dibandingkan dengan saudara kandung kita sendiri. Asalkan apa? Asalkan visi misinya sama. Asalkan apa? Asalkan dasarnya sama, pondasinya sama. Apa itu? La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum," dan ingatlah akan nikmat-nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Makanya orang Arab itu ya, sangat berbangga sekali dengan suku dan kelompok. Kabilah akan saling ya, berperang dengan kabilah yang lain. Kesukuannya sangat kental sekali. Ya, jadi tidak ada itu saling bantu membantu, tolong menolong antara kabilah satu dengan kabilah yang lain, tidak ada. Siapa yang menjadikan mereka semua tunduk bersatu adalah Islam. Sehingga di sini Allah mengingatkan kembali kepada kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansar.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum Aus, kabilah Aus dengan kabilah Khazraj yang ada di Madinah bersatu membantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hijrahnya. Membantu para sahabat Nabi yang datang dari Mekah. Siapa yang menjadikan itu semua dapat bersatu? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, ingatlah nikmat yang Allah limpahkan kepada kalian. Ketika dulu kalian saling bermusuh-musuhan, fa'alafa baina qulubikum, Allah yang mempersatukan hati kalian, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu karena nikmat Allah itulah kalian menjadi saling bersaudara. Sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah, Aus dan Khazraj itu selalu berperang, tidak pernah akur. Kemudian bagaimana mereka bisa bersatu dan menjadi penolong Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Allah yang mempersatukan hati mereka. Seperti itulah Islam. Islam tidak boleh melihat, oh ini orang ini, orang ini, orang ini, daerah ini. Tidak ada. Semua satu, semua sama. Asalkan satu. Tiketnya apa? La ilaha illallah. Kemudian dikatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita menjadi satu kelompok, satu jamaah, satu hizb yang satu. Hizb apa? Kelompok apa? Hizbullah. Kelompoknya Allah. Al-muflihun, yang beruntung. Tetapi dunia Islam setelah itu diinvasi oleh Barat, baik secara politik maupun budaya. Orang-orang awam melihat budaya terbaik, budaya Barat. Pendidikan terbaik, pendidikan Barat. Ya, lifestyle terbaik, lifestyle-nya orang Barat. Ini dari mana? Kita punya kitab pedoman sendiri. Kita punya kitab suci sendiri. Kita punya nabi. Kita punya syariat. Kita punya Islam sebagai agama kita. Kenapa kita harus berkiblat dengan orang-orang kafir, orang-orang Barat? Sehingga apapun yang menjadi lingkup kehidupan kita, dari A sampai Z, harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka melihat bahwasanya yang namanya politik, budaya, itu harus berkiblat kepada orang-orang Barat. Sehingga mereka tunduk kepada asabiyah, darah, ras, gender, dan tanah air, serta mereka percaya itu sebagai perkara ilmiah, realita yang diakui dan fakta yang pasti, sehingga mereka tidak bisa lagi menghindar darinya. Nasionalisme. Lalu rakyatnya dengan semangat menghidup-hidupkan fanatisme tersebut yang sudah dipadamkan oleh Islam. Islam sudah padamkan, dinyalakan lagi sama mereka. Dihidupkan lagi sama mereka. Mereka terus menyanyikan dan menghidupkan syiar-syiar jahiliyah, syiar-syiar nasionalisme, serta bangga dengan masa sebelum kedatangan Islam. Budaya-budayanya dia, kearifan lokal katanya, dijaga. Dari mana ini? Padahal itulah masa yang oleh Islam selalu dinamai dengan jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada umat Islam untuk keluar dari masa jahiliyah dan menganjurkan mereka agar mensyukuri nikmat tersebut. Allah perintahkan kita bersyukur dengan Islam, dengan ajarannya Allah, bimbingannya Allah, dengan Al-Qur'an, dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersyukur dengan itu semua. Adapun apa saja yang ada sebelum Islam, cocokkan dengan Islam, cocok jalan, tidak cocok buang. Apapun itu namanya, budaya kah, kearifan lokal kah, adat istiadat kah, ya, cocokkan dengan Islam. Cocok, nggak apa-apa. Tidak cocok, buang. Syukuri nikmat Islam. Naluri seorang mukmin adalah hendaknya ia tidak menyebut tentang jahiliyah, baik masa silam maupun yang terdekat, kecuali dengan perasaan kebencian, ketidaksukaan, kemarahan, dan hati yang geram. Karena sama-sama ya ini berbeda ini ya. Satu Islam sudah menghapus hal-hal yang terdahulu, ya, sehingga apa yang sudah dihapus oleh Islam, apa yang dinilai sama Allah tidak baik, kita harus menilai dengan tidak baik juga. Kalau Allah tidak suka, kita juga harus tidak suka. Allah cinta, Allah suka, kita harus cinta, kita harus suka. Itu namanya al-wala' wal bara'. Jadi pembahasannya banyak sekali, pembahasan di sini tentang al-wala' wal bara'. Cinta kita, benci kita, itu semua harus karena Allah Azza wa Jalla. Bukankah seorang bekas penghuni penjara yang disiksa kemudian ia dilepaskan, lalu ketika diceritakan hari-hari penahanannya,
penyiksaannya dan penghinaannya terhadap dirinya, hatinya begitu geram menahan luapan amarah. Dan bukankah seseorang yang telah sembuh dari sakitnya yang parah dan lama, hampir saja ia mati pada hari-hari sakitnya itu, lalu ketika diingatkan hatinya menjadi gundah dan wajahnya pucat pasif? Sungguh wajib dipahami bahwa hizbiyah-hizbiyah tersebut adalah suatu azab yang diturunkan Allah atas orang-orang yang berpaling dari syariatnya dan mengingkari agamanya. Allah berfirman, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd." Katakanlah, Allah lah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas, dari bawah, dan dia mencampurkan kalian dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Rasulullah bersabda, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Dan selama pemimpin-pemimpin mereka tidak memutuskan hukum dengan Al-Quran, dengan kitabullah, melainkan Allah pasti akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Kalau ingin bersatu, maka Nabi telah memberikan solusi. Bersatu dengan Al-Quran. Kalau dengan Al-Quran, semua bisa bersatu. Tidak dengan Al-Quran, maka semua akan terpecah belah. Seberapapun usaha kita untuk bersatu. Karena pada hakikatnya, setiap orang memiliki pendapat masing-masing. Setiap orang memiliki background pendidikan masing-masing, corak pemikiran masing-masing, sudut pandang masing-masing. Kalau dibiarkan tiap orang itu boleh untuk membuat hukum, pasti semuanya berantakan. Tapi kalau semua disamaratakan, tunduknya hanya kepada hukumnya Allah, maka semua itu dapat bersatu. Sesungguhnya fanatik terhadap golongan-golongan yang menyebabkan tindakan menolak kebenaran yang ada pada orang lain, sebagaimana keadaan orang-orang Yahudi yang kepada mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum." Dan apabila dikatakan kepada mereka, orang kafir, berimanlah kepada Al-Qur'an yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Jadi maunya apa? Kitab suci mereka saja. Taurat, Taurat saja. Injil, Injil saja. Tidak mau beriman kepada Al-Quran. Mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudah kitab suci mereka. Sedangkan Al-Quran itu adalah kitab yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Ya, fanatik dengan apa? Dengan kekristenan mereka. Fanatik dengan apa? Keyahudian mereka. Ketika datang syariat baru, penutup dari semua syariat yang Allah turunkan, yaitu Islam, Al-Quran, Kitabullah, mereka tolak. Mereka katakan, kita cukupkan diri kita dengan apa yang diturunkan untuk kita saja. Padahal syariat itu sudah dirubah sama Allah. Aturannya sudah dirubah. Mereka harus tunduk sama Muhammad. Mereka katakan, tidak mau. Kami hanya mengikuti kitab yang diturunkan kepada kita saja. Taurat saja. Injil saja. Juga sama dengan keadaan orang-orang jahiliyah yang menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka karena fanatik dengan apa yang ada pada nenek moyang mereka. Jadi nggak boleh. Ada adat istiadat, warisan keluarga turun temurun dari kakek pada bapak, kemudian kepada kita, ya, garis keturunan itu diturunkan. Kalau itu bertentangan dengan hukum Allah, tinggalkan. Jangan kemudian berhujjah, ini warisan nenek moyang. Ini titisan keluarga, peninggalan leluhur. Harus dilestarikan. Tidak. Ucapan itu sudah pernah diucapkan oleh orang-orang musyrikin pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Al-Quran membantah perkataan itu semuanya dari berbagai sudutnya. Allah katakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Ayo ikut Al-Quran.
Ayo kembali kepada Al-Quran. Apa kata mereka? Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Mereka katakan apa? Ini tradisi. Ini budaya leluhur. Ini peninggalan leluhur. Harus kita lestarikan. Dan nggak mau ngikut Al-Quran. Para pengikut hizbiyah tersebut ingin menjadikan hizbiyahnya sebagai ganti dari Islam. Karena ini aturan. Islam punya aturan sendiri. Ya. Mereka membawa dan mempunyai aturan sendiri yang bertentangan dengan Islam. Disatuin, tidak bakal bisa. Ya. Antara kekufuran dengan Islam nggak bisa bersatu. Kesyirikan dengan iman nggak bisa bersatu. Harus pilih salah satu. Mau ini atau mau itu. Gitu kan? Yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Baik itu berkaitan dengan bergabung dengan ya paham-paham ateis, ilhad dan kelompok-kelompok jahiliyah seperti komunisme, sekularisme, materialisme, ya. Kemudian ada juga dengan kelompok rasialisme. Kita masuk insya Allah di pembahasan berikutnya pasal yang ke-9. Di antara ucapan dan perbuatan yang menghilangkan tauhid adalah pandangan materialistis terhadap kehidupan dan bahaya-bahayanya. Nah, silakan Bu dilanjutkan. Bismillah. Pandangan materialistis terhadap kehidupan dan bahaya-bahayanya. Ada dua sudut pandang terhadap kehidupan dunia. Pertama, pandangan materialistis. Dan kedua, pandangan yang benar. Masing-masing sudut pandang tersebut memiliki pengaruhnya tersendiri. A. Makna pandangan materialistis terhadap dunia, yaitu pemikiran seseorang yang hanya terbatas pada bagaimana mendapatkan kenikmatan sesaat di dunia. Sehingga apa yang diusahakannya hanya seputar masalah tersebut. Pikirannya tidak melampaui hal tersebut. Ia tidak memperdulikan akibat-akibatnya dan tidak pula berbuat dan memperhatikan masalah tersebut. Ia tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai ladang akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai kampung beramal dan akhirat sebagai kampung balasan. Maka barang siapa mengisi dunianya dengan amal soleh, niscaya ia mendapatkan keberuntungan di dua kampung tersebut. Sebaliknya, barang siapa menyia-nyiakan dunianya, niscaya ia akan kehilangan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khosiral lazina wal akhirah. Zalika huwal khusronul mubin. Rugilah ia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Al-Hajj ayat 12. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini untuk main-main, tetapi Allah menciptakannya untuk suatu hikmah yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Al-Mulk 2. Firman Allah yang lain, Inna ja'alna ma alal ardi zinatalaha liyabluwahum ayyuhum asanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka. Siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya? Al-Kahfi ayat 7. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan di atas dunia ini berbagai kenikmatan sesaat dan perhiasan lahiriah, baik berupa harta, anak-anak, pangkat, kekuasaan, dan berbagai macam kenikmatan lain yang tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia dan jumlah mereka mayoritas ada yang menyempitkan pandangannya hanya pada lahiriah dan kenikmatan-kenikmatan dunia semata.
Mereka memuaskan nafsunya dengan berbagai hal tersebut dan tidak merenungkan rahasia di balik itu. Karenanya, mereka sibuk untuk mendapatkan dan mengumpulkan dunia dengan melupakan amal untuk bekal sesudah mati. Bahkan mereka mengingkari adanya kehidupan selain kehidupan dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'usin. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja. Dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Al-An'am 29. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang memiliki pandangan seperti ini terhadap dunia sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa ma'annu biha wal ladzina hum ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naro bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan dunia itu. Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Yunus 78. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatid dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika lazina laisa lahum fil akhirati illan naru wa habita ma sonu fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Hud 15:6 sampai 16. Ancaman di atas berlaku bagi semua yang memiliki pandangan materialistis tersebut. Bahkan juga mereka yang melakukan amal akhirat tetapi dengan tujuan meraih kehidupan dunia, seperti orang-orang munafik. Orang-orang yang berpura-pura dengan amal perbuatan mereka, atau orang-orang kafir yang tidak percaya akan adanya kebangkitan dan hisab, perhitungan amal, sebagaimana keadaan orang-orang jahiliyah dan aliran destruktif merusak seperti kapitalisme, komunisme, sekularisme, dan ateisme. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui nilai kehidupan, dan pandangan mereka terhadap dunia tidak lebih dari pandangan binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Sebab mereka menafikan akal mereka, menundukkan kemampuan mereka, dan menyia-nyiakan waktu mereka yang tidak akan kekal untuknya. Juga mereka tidak melakukan amalan untuk tempat kembali mereka yang telah menunggu, dan mereka pasti menuju ke sana. Adapun binatang, maka tidak ada tempat kembali yang menunggunya, juga tidak memiliki akal untuk berpikir seperti manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka. Am tahsabu anna aksarahum yasma'una au ya'kilun inhum ila kal an'ami balhum adallu sabila. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami?
Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Al-Furqan 44. Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang yang memiliki pandangan itu dengan sifat tidak memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin kasarna si la ya'lamuna zahiron minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun." Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Ar-Rum 6-7. Meskipun mereka ahli bidang berbagai penemuan dan industri, tetapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak pantas mendapatkan julukan alim, serta ilmu mereka tidak lebih dari ilmu lahiriah kehidupan dunia. Sedang ia adalah ilmu yang dangkal, sehingga memang tidak selayaknya mereka mendapat gelar mulia, yakni gelar ulama, tetapi gelar ini diberikan kepada orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, "Innama yakhsallahu min ibadihil mulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Fatir 28. Termasuk pandangan materialistis terhadap kehidupan dunia ini adalah apa yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Qarun dan kekayaan yang diberikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kharaja ala qaumihi fi rinati qalal ladzina yuridunal hayatat dunya ya laita lana misla ma utiya Qarunu innahu lazu fazin azim." Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita memiliki seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Al-Qasas 79. Mereka mengangan-angankan dan menginginkan memiliki kekayaan seperti Qarun, serta menyifatinya telah mendapatkan keberuntungan yang besar, yakni berdasarkan pandangan mereka yang materialistis. Hal ini seperti keadaan sekarang di negara-negara kafir yang memiliki kemajuan di bidang teknologi, industri, dan ekonomi. Lalu umat Islam yang lemah imannya memandang mereka dengan pandangan kekaguman tanpa melihat kekufuran mereka, serta apa yang bakal menimpa mereka dari kesudahan yang buruk. Pandangan yang salah ini lalu mendorong mereka mengagungkan orang-orang kafir dan memuliakan mereka dalam jiwa mereka, serta menyerupai mereka dalam tingkah laku dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang buruk. Ironinya, mereka tidak meniru semangat mereka dalam mempersiapkan kekuatan serta hal-hal bermanfaat lainnya, misalnya di bidang penemuan-penemuan dan teknologi. Baik. Pasal ke-9 adalah pandangan materialistis terhadap kehidupan dan bahaya-bahayanya. Ada dua sudut pandang terhadap kehidupan dunia. Pertama, pandangan materialistis, dan yang kedua adalah pandangan yang benar. Tadi yang sudah dibacakan dari awal sampai akhir, ini pandangan yang pertama, pandangan materialistis. Masing-masing sudut pandang tersebut memiliki pengaruhnya tersendiri. Yang materialistis ada sudut pandangnya. Yang pandangan yang benar sesuai syariat Islam itu ada ya pengaruhnya tersendiri, ada sudut pandang, ada pengaruhnya tersendiri. Mana pandangan materialistis terhadap dunia, yaitu pemikiran seseorang yang hanya terbatas pada bagaimana mendapatkan kenikmatan sesaat di dunia. Jadi yang menjadi tujuannya hanya perkara dunia.
yang menjadi tujuannya hanya harta duniawi, yang menjadi tujuannya hanya fasilitas duniawi, yang menjadi tujuannya hanyalah pujian dan sanjungan dari manusia, syuhra, ketenaran, popularitas. Sehingga apa yang diusahakannya hanya seputar masalah tersebut. Pikirannya tidak melampaui hal tersebut. Ya, dunia, 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 dunia saja. Dari awal sampai akhir, dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang ada dalam pikirannya hanyalah dunia. Gak bisa dia sampai melampaui dunia. Melampaui dunia berarti kan sampai ke akhirat. Ya, dia memikirkan akhirat. Pikirannya jauh, jangka panjang. Pikirannya selalu jangka pendek. Apa? Dunia, 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 dunia. Padahal kehidupan di dunia sementara, kehidupan di akhirat abadi selama-lamanya. Ia tidak memperdulikan akibat-akibatnya, tidak pula berbuat dan memperhatikan masalah tersebut. Ia tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai ladang akhirat. Allah jadikan dunia ini ladang akhirat, bukan tujuan. Tujuan akhirat. Di dunia ladang amal. Mereka menjadikan dunia ini tujuan hidup. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai kampung beramal dan akhirat sebagai kampung balasan. Mau beramal di dunia, di akhirat nggak ada lagi kesempatan untuk beramal. Di akhirat hanya ada balasan. Maka barang siapa mengisi dunianya dengan amal saleh, niscaya ia mendapatkan keberuntungan di dua kampung tersebut. Sebaliknya barang siapa menyia-nyiakan dunianya, niscaya ia akan kehilangan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khasirad dunya wal akhirah. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah kerugian yang nyata. Dunia nggak dapat, akhirat pun hangus. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dunia ini untuk bermain-main, tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini untuk suatu hikmah yang agung. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang menjadikan mati dan hidup agar Allah menguji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? Dan Allah jadikan dunia ini untuk apa? Agar kita beramal. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Perbuatan akhiratnya, bukan perbuatan duniawinya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan di atas dunia ini berbagai kenikmatan sesaat dan perhiasan lahiriah, baik berupa harta, anak-anak, pangkat, kekuasaan dan berbagai macam kenikmatan lain yang tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia dan jumlah mereka mayoritas, ada yang menyempitkan pandangannya hanya pada lahiriah dan kenikmatan-kenikmatan dunia semata. Mereka memuaskan nafsunya dengan berbagai hal tersebut dan tidak merenungkan rahasia di balik itu. Karenanya mereka sibuk untuk mendapatkan dan mengumpulkan dunia dengan melupakan amal untuk bekal sesudah mati. Apa yang disibukkan dari hari Senin sampai ketemu Senin lagi? Beramal untuk dunia. Mengumpulkan harta, menaikkan pangkat, meluaskan kekuasaan, harta duniawi, itu saja yang menjadi kerjaannya, ya. Lupa dia untuk beramal untuk setelah kematian. Bahkan mereka mengingkari adanya kehidupan selain kehidupan dunia. Sebagaimana firman Allah, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Kehidupan ini dunia saja. Setelah kita mati tidak akan dibangkitkan. Itu keyakinan akidah mereka. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang memiliki pandangan seperti ini terhadap dunia. Sebagaimana firman-Nya, "Innalladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya
واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan mereka puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan dunia itu. Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah di neraka, disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Ini ancaman besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang hanya difokuskan dengan perkara duniawi. Kalau kita merasa tentram, ya, nyaman dengan kehidupan dunia, lalai dari ayat-ayatnya Allah, kita puas dengan kehidupan duniawi kita, kemudian tidak ada harapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka ini adalah keyakinan kufri yang kalau ada yang seperti ini, tempat kembalinya hanyalah neraka. Tidak ada surga baginya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Ya, mafhumul mukhalafahnya dari ayat ini. Orang yang beriman adalah orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Ya, dia tidak mengharapkan sesuatu yang berlebihan dari dunianya. Apa yang dia miliki dari harta dunia dijadikan sebagai wasilah, sebagai perantara agar dia dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu prioritasnya. Kemudian dia tidak pernah puas dengan kehidupan duniawi. Semua kenikmatan di duniawi, ya di dunia ini, sebagus apapun, seindah apapun kenikmatannya, tidak ada bandingannya dengan kenikmatan di akhirat. Sehingga seorang mukmin memandang dunia itu dengan pandangan yang hina. Seorang mukmin memandang kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang sementara, bukan kenikmatan yang abadi. Dan tidak akan ada kepuasan dalam dirinya. Dia tidak akan pernah puas, ya, dengan kenikmatan duniawi, secantik, seindah, semewah apapun kenikmatan duniawi tersebut. Karena yang dikejar adalah apa? Kenikmatan akhirat yang dikejar. Lalu seorang mukmin tidak pernah merasa tentram dengan kehidupan dunia. Nggak merasa tentram dengan kehidupan dunia. Ya, apa maksudnya? Di sini dia selalu merindukan akhirat. Orang mukmin dalam hatinya selalu merindukan akhirat. Dia selalu was-was. Dia selalu ya kemudian bertanya-tanya, kira-kira nih saya ini bisa tidak ya menjawab pertanyaan para malaikat nanti di kuburan. Saya bisa lolos nggak nanti di step-step akhirat saya? Ya, bagaimana mizan saya nanti? Bagaimana ketika melewati sirat? Itu yang menjadi pikiran seorang mukmin. Bukan disibukkan dengan bergelimang harta. Dan orang yang beriman adalah tidak pernah lalai dari ayat-ayatnya Allah. Ayat berikutnya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Ada orang, ya, dia curahkan energinya, dia curahkan fokusnya, dia curahkan kemampuannya, skillnya, bakatnya, semuanya, potensi apa yang dia miliki untuk mencari uang. Uang saja sudah, nggak ada yang lain. Dia cari uang. Kata Allah apa? Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka itu di dunia dengan sempurna. Dapat itu kekayaan. Orang kerja keras mencari uang, Allah katakan apa? Allah kasih dengan sempurna. Ya, tidak akan dirugikan. Mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang nanti di akhirat gak punya apa-apa kecuali neraka. Jadi kalau dia fokuskan hanya dunia, saya tidak pernah memikirkan akhirat, Allah kasih dunianya, tapi nanti di akhirat gak punya apa-apa. Ya, kecuali satu, neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Lenyaplah ya di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, gak bermanfaat. Semua potensi kekuatannya, pemikirannya, kecerdasannya dialihkan kepada dunia. Apakah bermanfaat itu untuk akhirat? Tidak bermanfaat, sia-sia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
Ancaman di atas berlaku bagi semua yang memiliki pandangan materialistis tersebut, bahkan juga mereka yang melakukan amal akhirat tetapi dengan tujuan meraih kehidupan dunia, seperti orang-orang munafik, orang-orang yang berpura-pura dengan amal perbuatan mereka, atau orang-orang kafir yang tidak percaya akan adanya kebangkitan dan hisab, perhitungan amal. Sebagaimana keadaan orang-orang jahiliyah dan aliran-aliran destruktif merusak seperti kapitalisme, komunisme, sekulerisme, dan ateisme. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui nilai kehidupan dan pandangan mereka terhadap dunia tidak lebih dari pandangan binatang. Jadi binatang lebih baik, bahkan lebih sesat dari binatang. Sebab mereka menafikan akal mereka, menundukkan kemampuan mereka, dan menyanyiakan waktu mereka yang tidak akan kekal untuknya. Juga mereka tidak melakukan amalan untuk tempat kembali mereka yang telah menunggu dan mereka pasti menuju ke sana. Adapun binatang, maka tidak ada tempat kembali yang menunggunya. Juga tidak memiliki akal untuk berpikir seperti manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Atau apakah kalian mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Orang-orang kafir itu, kata Allah, mereka tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Ya, lebih hina dibandingkan sapi, lebih hina dibandingkan kerbau, lebih hina dibandingkan domba, kambing, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang yang memiliki pandangan ini dengan sifat tidak memiliki ilmu. Allah berfirman, "Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja, yang luar-luarnya saja ya dari kehidupan dunia, sedangkan tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Meskipun mereka ahli di bidang berbagai penemuan dan industri. Kita lihat berbagai macam alat-alat teknologi, komunikasi, datang dari orang-orang kufar. Tetapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak pantas mendapatkan julukan berilmu. Sebab ilmu mereka tidak lebih dari ilmu lahiriah, kehidupan dunia. Sedang ia adalah ilmu yang dangkal. Ya. Sehingga mereka tidak selayaknya mereka mendapat gelar mulia, yaitu gelar berilmu. Tetapi gelar ini diberikan kepada orang-orang yang mengenal Allah dan takut kepadanya. Jadi gelar berilmu, alim, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dekat, mengenal Allah, takut kepada Allah. Maupun orang yang menemukan barang ini, menemukan teknologi ini, ya, itu teknologi itu, ya, alat ini, alat itu. Mereka bukan orang berilmu. Kenapa? Karena ilmu yang mereka dapatkan ilmu yang dangkal. Nggak ada apa-apa dengan ilmu akhirat. Allah sebutkan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu hanyalah para ulama. Siapa para ulama itu? Orang yang sebut alim, sebut sebagai orang berilmu itu siapa? Yang takut kepada Allah. Yang mengenal Allah, dekat dengan Allah. Termasuk pandangan materialistis terhadap kehidupan dunia ini adalah apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Qarun dan kekayaan yang diberikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakharaja 'ala qaumihi fi zinatihi, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'azim." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita memiliki seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun, ya. Mereka gelap mata mereka ketika melihat, ya, hartanya Qarun. Mereka menginginkan untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar.
Lihat bagaimana kaum muslimin sekarang ketika melihat negara-negara barat dengan berbagai teknologi yang ada di sana. Mereka katakan sama seperti orang-orang ini mengatakan apa yang ada pada Qarun. Moga-moga kiranya kita memiliki seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun, padahal orang kafir, musuh Allah. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Yang beruntung itu adalah orang yang memiliki keimanan. Yang beruntung adalah orang yang mengerti tauhid. Yang beruntung adalah orang yang mengerti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mengetahui itu semua, mereka adalah orang yang tidak beruntung. Walaupun mereka memiliki berbagai macam harta duniawi. Itu prinsip seorang mukmin. Mereka mengangan-angankan dan menginginkan memiliki kekayaan seperti Qarun seraya menyifatinya telah mendapatkan keberuntungan yang besar, yakni berdasarkan pandangan mereka yang materialistis. Hal ini seperti keadaan sekarang di negara-negara kafir yang memiliki kemajuan di bidang teknologi, industri, dan ekonomi. Lalu umat Islam yang lemah imannya memandang mereka dengan pandangan kagum. Kagum ya dengan Amerika, kagum dengan Jepang, kagum dengan Jerman, ya, kagum dengan Eropa, kagum dengan ya, negara-negara Barat. Kemudian dikatakan, ya, memandang mereka dengan pandangan kekaguman tanpa melihat kekufuran mereka serta apa yang bakal menimpa mereka dari kesudahan yang buruk. Pandangan yang salah ini lalu mendorong mereka mengagungkan orang-orang kafir dan memuliakan mereka dalam jiwa mereka serta menyerupai mereka dalam tingkah laku dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang buruk. Ironinya mereka tidak meniru semangat mereka dalam mempersiapkan kekuatan serta hal-hal bermanfaat lainnya, misal di bidang penemuan-penemuan dan teknologi. Jadi ini ironi. Yang diikuti malah adat kebiasaan yang buruk. Ya. Lalu mereka kagumnya kepada hal-hal industrinya, ekonominya, teknologinya. Tapi yang diikuti malah ya perzinahannya, khamernya, lifestyle-nya yang buruk. Nah, pandangan yang benar. Berarti dari sisi syariatnya. Nah, silakan dibaca Ibu yang terakhir. Bismillah. B. Pandangan yang benar terhadap kehidupan, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa apa yang ada di dunia ini, baik harta, kekuasaan, dan kekuatan materi lainnya, hanyalah sebagai sarana untuk amal akhirat. Karena itu, pada hakikatnya dunia bukanlah tercela karena dirinya, tetapi pujian atau celaan itu tergantung pada perbuatan hamba di dalamnya. Dunia ini adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat, dan daripadanya manusia harus berusaha meraih surga. Dan kehidupan baik yang diperoleh penduduk surga tidak lain kecuali berdasarkan apa yang telah mereka tanam ketika di dunia. Maka dunia adalah kampung jihad, sholat, puasa, dan infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta medan laga untuk berlomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada penduduk surga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kulu wasrobu hani ambima mima aslaftum fil ayamil kholiyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu ketika di dunia. Al-Haqqah 24. Nah, B. Pandangan yang benar terhadap kehidupan. Kalau tadi pandangan ya pemikiran materialistis, sekarang pandangan yang benar. Yaitu pandangan yang menyatakan bahwa apa yang ada di dunia ini, baik harta, kekuasaan, kekuatan materi lainnya, hanyalah sebagai sarana, wasilah untuk amal akhirat. Karena itu pada hakikatnya, dunia bukanlah tercela karena dirinya, tetapi pujian atau celaan itu tergantung pada perbuatan hamba di dalamnya. Dunia ini adalah jembatan penyeberang menuju akhirat, dan daripadanya manusia harus berusaha meraih surga. Ya, surga itu dapat diraih ketika seorang beramal di dunia dengan amalan apa yang Allah inginkan.
Dan kehidupan baik yang diperoleh penduduk surga tidak lain kecuali berdasarkan apa yang telah mereka tanam ketika di dunia. Maka dunia adalah kampung berjihad, kampung salat, kampung puasa, kampung infak di jalan Allah, serta medan laga untuk berlomba dalam kebaikan. Apapun kebaikan dalam Islam, maka dunia adalah tempat kita untuk beramal, mengejar amalan tersebut. Allah berfirman kepada penduduk surga, Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka penduduk surga dikatakan, sekarang makanlah, minumlah dengan sedap disebabkan amalan yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu ketika di dunia. Kalian sudah capek di dunia, ya. Kalian sudah lelah di dunia, penat di dunia. Sekarang nikmatilah kenikmatan yang abadi. Makanlah, minumlah dengan sedap. Apa? Itulah yang disampaikan kepada penduduk surga dan itulah puncak kenikmatan yang abadi. Jika seseorang itu menahan dirinya dari makan, minum, bersenang-senang di dunia, dia mendapatkan hal itu secara perfect, sempurna. Menurut versi akhirat, diberikan dengan kebebasannya di dalam surga melakukan dan memakan, meminum apapun yang dia inginkan. Itu adalah puncak kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada penduduk surga. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita akan masuk ke pasal berikutnya, pasal ke-10, tentang ruqyah dan tamimah. Lalu kemudian pasal 11, bersumpah dengan nama selain Allah, bertawassul dan meminta pertolongan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik. Jazakillah khair wa barakallahu fiik pada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi dan juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub. Jazakallah khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita berlanjut ke sesi tanya dan jawab. Pada jemaah yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum. Afwan, mau bertanya sama Bu Ayu. Nah, silakan Ibu. Iya. Ini saya mau nanya. Jadi dari penjelasan tadi, Afwan mungkin dengarnya saya tidak utuh ya, karena kebetulan saya lagi di mobil gitu. Bagaimana kalau misalnya yang tadi saya ada penjelasan bahwa kelompok-kelompok gitu ya. Mungkin pekan lalu saya juga sudah nanya, cuman saya masih menggelitik aja dengan berapa misalnya kayak kita misalnya ada orang beralasan bahwa masuklah ke suatu kelompok, misalnya contohnya partai itu adalah Islam. Nah itu bagaimana Ustaz? Jadi kalau kita nggak masuk berarti kita tidak menegakkan tidak mendukung Islam gitu, karena kan di luar sana orang lebih mementingkan yang lain gitu, partai-partai yang lain gitu maksudnya Ustaz. Jadi kita hidupkanlah partai Islam ini yang sudah jelas gitu. Tapi ternyata memang prakteknya nggak jelas juga gitu. Jadi kita sebagai masyarakat ya, maksudnya sebagai itu rakyat itu sikapnya sebaiknya bagaimana Ustaz? Saya mau tanya itu aja, sikap kita bagaimana yang kita sudah mengerti, tapi sikap apa yang kita harus perbuat gitu? Apa menolak dengan hati atau gimana gitu Ustaz? Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan barakallahu fiik atas pertanyaannya Ibu. Berkaitan dengan hizbi ya, terkhususnya adalah apa yang tadi ditanyakan tentang partai. Di sini tentunya ada satu hal yang harus kita jadikan sebagai prinsip
bahwasanya Islam itu jaya ya hanya dengan cara bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan dan mendakwahkannya ketika itu. Apa yang tidak menjadi caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan Islam, menegakkan Islam, iqamatuddin, tidak akan pernah menjadi cara terbaik untuk memperjuangkan Islam di akhir zaman. Jadi apa yang tidak dilakukan oleh Nabi ketika itu tidak mungkin menjadi solusi terbaik kita di akhir zaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditawarkan kekuasaan oleh orang-orang kafir Quraisy, asalkan dengan syarat-syarat ya sistem mereka harus ngikut sistem mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tolak. Mereka bahkan menawarkan kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu kita mau menyembah Tuhanmu, tapi dengan syarat kamu menyembah Tuhan kami. Ditolak lagi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turunkan ayat oleh Allah Azza wa Jalla, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, sampai akhir ayat, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Jadi nggak bisa campur baur seperti itu, digado-gado, nggak bisa. Islam punya aturan, Islam punya hukum, Islam punya undang-undang. Adapun yang lainnya, ya, nggak bisa dicampur dengan Islam. Begitu juga Islam tidak bisa diperjuangkan melalui cara-cara sistem-sistem yang memang bukan ajaran dan sistem Islami. Islam itu hanya bisa ditegakkan dengan cara apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perjuangkan ketika itu bersama para sahabatnya. Itu saja. Ya. Lalu bagaimana mauqif kita, sikap kita? Tentu ya ada dengan pengingkaran. Pengingkaran dengan apa? Dengan apa yang kita mampu. Kita mampu dengan hati, dengan lisan, dengan lisan. Allahu Ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Jazakillah khair. Jazakallah Ustaz jawabannya. Naam, amin wa iyyakum. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum, dan jemaah telah bertanya dan juga penjelasan dari Al-Ustaz Abu Ayyub. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dipersilakan kembali jika ada yang ingin bertanya. Baik, mungkin sedikit menyambung yang tadi Ustadz, pertanyaan yang tadi. Jadi tugas kita itu sebagai umat Islam gitu yang saat ini. Jadi tugas kita itu adalah menuntut ilmu aja Ustadz, yang maksudnya menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, dengan mendakwahkan dengan sebaik-baiknya, dan nanti ketika memang ilmu itu sudah mungkin anak-anak kita, saudara-saudara kita sudah memiliki pemahaman yang sesuai dengan Allah dan yang Rasulnya turunkan, nanti itu akan sendirinya akan menjadikan akan berubah dengan izin Allah, atas izin Allah sendirinya Ustaz, yang akan menjadi lebih baik Ustaz. Ya, itu akan berjalan. Sunnatullah itu akan berjalan. Itu akan berjalan mengalir dengan sendirinya, dengan seadanya. Ketika apa? Ketika semua manusia memahami apa sih yang Allah inginkan. Tugas kita ini sekarang adalah memahami dulu nih, apa sih apa sih yang Allah inginkan dari kita. Setelah kita paham, tularkan itu kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Ini loh ya ternyata Allah inginkan dari kita. Allah tuh maunya kita tunduk sama Allah. Allah tuh maunya kita tuh nurut sama Allah, hanya menyembah Allah, hanya memakai hukumnya Allah. Allah itu maunya dari kita nggak boleh menyekutukan Allah dalam ibadah-ibadah kita, sujud kita, rukuk kita, dalam doa kita, permintaan kita. Itulah yang Allah inginkan dari kita. Baik, kalau sudah paham, dakwahkan sebanyak-banyaknya. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan bukakan dengan caranya. Ya. Kalau sekarang kita pikirkan bagaimana caranya, oke, pakai partai yang ini. Ini cara kita tidak bisa. Tidak akan bisa. Mesir itu kurang apa coba? Mereka sudah ya di Mesir itu sudah menjalankan partai ya, Ikhwanul Muslimin.
sampai menang, ya, diangkat seorang presiden. Tapi apakah dengan itu bisa menegakkan Islam? Nggak bisa, ya. Karena mereka itu punya sistem tersendiri, orang-orang kafir. Dengan demokrasi itu mereka tuh punya sistem tersendiri. Tidak akan pernah bisa, ya, menjadikan suatu sistem yang bukan sistem Islam untuk memperjuangkan Islam. Kita di Indonesia ini bukan satu-satunya orang yang pernah berusaha untuk mencoba. Enggak ada yang lebih hebat dari kita. Orang-orang Ikhwanul Muslimin itu dalam memperjuangkan Islam lewat parlemen, lewat partai. Mereka lebih unggul, lebih berprestasi. Tapi hasilnya apa yang mereka capai? Tidak ada. Tidak ada yang bisa memperjuangkan Islam lewat sistem seperti itu. Jadi buat apa? Ya, pakai caranya Nabi. Pakai caranya Nabi SAW. Dengan keimanan, dengan ilmu, dengan dakwah. Itu semua Allah yang mengatur. Nanti caranya bagaimana? Allah Ta'ala alam. Seperti apanya. Di akhir zaman nanti, ya, apakah cucu kita, apakah anak cucu kita, apakah cucu-cucunya kita, Allah Ta'ala alam. Nah, jadi diperintahkan untuk apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Fokus dulu sama ini. Jagalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Jangan terlalu, ya, luas pemikiran kita untuk ini, itu, ini. Tapi keluarga kita tidak kita perhatikan. Anak kita tidak kita jaga. Menantu kita nggak kita jaga. Ya, sepupu kita nggak kita jaga. Om kita, tante kita, saudara-saudara kita nggak kita jaga. Nggak kita lindungi dari api neraka. Ini dulu dakwahi ini. Dakwahi dulu semuanya. Ya, bimbing, arahkan kepada apa yang Allah inginkan. Baru dari situ Allah yang akan mengatur dengan caranya. Allah Ta'ala alam. Ya Allah, berarti memang nyambung ke ini Ustadz ya, ke apa dalil yang berbunyi apa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu apa kembali kepada agama Allah gitu Ustadz ya. Iya benar. Sampai mereka merubahnya sendiri. Perubahannya kita bagaimana? Merubahnya dengan caranya Rasulullah. Bukan dengan cara sistem kufur, bukan. Nah. Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz atas ilmunya. Baik, karena waktunya sudah habis, insyaallah taala jika ada pertanyaan dari jemaah bisa disampaikan pada kajian berikutnya insyaallah taala. Baik, sebelum kajian diakhiri, ana mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa sanallahu ilaik atas keluangan waktu, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub hafizahullah taala. Semoga Al-Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu Ustaz. Barakallah.